Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elman Nafizi, SEIME, ber-NIDN 1116-128901. Saya sebagai dosen tetap di program studi perbankan syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan Siswa, dan Manajemen Strategi. Namun pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perbankan Syariah, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib mahasiswa perbankan syariah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 3 dengan kode mata kuliah PBS 3211. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen perbankan syariah. Pembahasan meliputi fungsi dan praktik manajemen lembaga keuangan bank syariah, termasuk di dalamnya manajemen aset dan liabilitas, manajemen risiko, proses operasional perbankan syariah, analisis laporan keuangan, fungsi teknologi informasi sebagai core banking system dan digital banking, prinsip good corporate governance, dan peran Dewan Pengawas Syariah serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah. Adapun capaian mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, yang pertama menjelaskan konsep dasar manajemen perbankan syariah, menganalisis fungsi-fungsi manajemen dalam operasional bank syariah. Yang ketiga, menganalisis laporan keuangan syariah. Yang keempat, mengevaluasi strategi manajemen risiko di bank syariah. Yang kelima, mengaplikasikan manajemen strategik, core banking system, dan digital banking. Adapun materi pembelajaran, yang pertama yaitu konsep dasar perbankan syariah, peran OJK, Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan Bank Indonesia. Manajemen penghimpunan dan penyaluran dana. Yang keempat, manajemen risiko bank syariah. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, manajemen operasional bank syariah. Yang kedelapan, manajemen keuangan bank syariah. Kesembilan, manajemen strategi bank syariah. 10 pemasaran bank syariah, dan ke-11 produk dan inovasi perbankan syariah. Adapun metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan komponen DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Yang pertama delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi melalui metode daring ataupun luring. Kemudian metode interaktif, yaitu metode forum diskusi. Dengan interaktif ini dapat dilakukan melalui diskusi melalui metode daring maupun luring. Kemudian yang ketiga yaitu berupa assessment. Assessment ini berupa tugas dan kuis. Assessment dapat dilakukan melalui tugas dan kuis melalui metode daring maupun luring. Tugas ada dua, tugas kelompok yaitu dengan menyusun makalah. Yang kedua, mempresentasikan makalah yang sudah dibikin atau dibuat oleh mahasiswa. Yang kedua, tugas individu, di mana tugas individu ini mereka akan mereview jurnal penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas individu berupa kuis-kuis. Dan selanjutnya ada tugas baik UTS maupun UAS. Adapun sistem penilaian di dalam mata kuliah ini dibagi berpersentase, yaitu 5% kehadiran dan keaktifan, 10% tugas kelompok dan kelompok makalah dan presentasi, 15% tugas individu dan kuis, 30% UTS, dan 40% UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yang saya ampu semester ini.
Berikut adalah cuplikan aktivitas belajar mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang kedua dan kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan semoga yang sakit diberikan kesembuhan, kepada orang tua kita agar mereka semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dengan mengucapkan Al-Fatihah. Amin, amin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak izin membacakan absen dulu, ya. Membaca absen dulu. Evi Triwahyuni hadir, Maulina, Nafisa Nurmailani, Rasmawati, Widya Rona Safitri, Nadia, Dinda Lestari, izin ya. Baik, Nurhalisa, Sofi Triwahyuni hadir, Maimonah, baik, Zahra Khairunisa, oke, baik, Abdul Razak, baik, Nanda, Rian Saputra, baik. Marilah kita bersama-sama untuk memasuki perkuliahan kita yang kedua ini dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengantar, apa itu perbankan syariah, ya, kemudian apa itu tujuan pendirian bank syariah, kemudian bagaimana fungsi bank syariah itu didirikan, ya. Untuk memahami pemahaman kalian, ya, Bapak ingin mereview dulu seberapa kuat pemahaman kalian untuk pemahaman kalian minggu lalu. Untuk pertanyaan pertama, apa itu bank syariah? Siapa yang bisa tahu? Ya. Izin menjawab, Pak. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oke, lembaga keuangan yang menjalankan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, betul. Kemudian ada fungsi bank syariah. Apa itu fungsinya? Siapa yang tahu? Oke, baik. Menjawab, Bapak, fungsi bank syariah yang saya pahami itu yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian memberikan pelayanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip. Oke, menghimpun dana dan menyalurkannya, ya, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Itu intinya. Menyalurkan dan menghimpun dana berdasarkan prinsip syariah. Itu bedanya antara konvensional dan bank syariah. Nah, sekarang apa tujuan pendirian bank syariah? Oke, silakan. Izin menjawab, tujuan dari adanya bank syariah itu sendiri adalah melayani keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, tentunya serta menunjang pembangunan nasional
dengan prinsip keadilan, kebersamaan, serta pemerataan. Oke, tujuan dari pendirian atau bank syariah itu adalah untuk keadilan, pemerataan, tentunya untuk pembangunan nasional. Itulah fungsi pendirian bank syariah. Jadi tidak sembarangan pendirian bank syariah itu, ya. Karena kita ini mayoritas umat muslim, ya. Kalau tidak difungsikan, tidak dimaksimalkan, maka bank syariah itu tidak bakalan bisa berdiri. Itulah kelebihan kita di sini, ada mayoritas muslim. Nah, maka harus kita maksimalkan. Baik, sekarang kita masuk pertemuan kita yang kedua. Tentunya di dalam mata kuliah manajemen perbankan syariah. Di dalam mata kuliah manajemen perbankan syariah ini, yaitu ada judul yaitu akad dalam perbankan syariah. Ini merupakan salah satu judul fundamental yang sangat fundamental, salah satu judul yang sangat fundamental, sangat mendasar. Tentunya mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah ini harus memahami dan harus hafal, ya, karena ini adalah landasan dari kalian ketika nanti masuk ke dunia kerja, tentunya di perusahaan yaitu yang bernama perbankan syariah. Baik, kenapa harus akad dalam perbankan syariah? Semua transaksi muamalah di dalam Islam, ya, itu harus berdasarkan akad. Kalau tidak ada akad, maka transaksi tidak bakalan terjadi. Contoh, ketika kita dalam transaksi jual beli di Banjar ini bagaimana? Ya, ketika kita membeli barang, apa yang kita ucapkan setelah kita membayar? Tukar, Mbak, tukar Mas. Nah, kemudian yang menjual, apa yang mereka ucapkan? Jual. Itu merupakan implementasi akad yang ada di daerah kita yang sudah terlaksana. Nah, begitu juga di dalam dunia perbankan. Semua produk-produk yang ada di perbankan syariah wajib menggunakan akad. Baik. Nah, di dalam prinsip syariah, ya, dalam perbankan merupakan dasar hukum dan etika dalam transaksi keuangan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya adalah untuk menghindari maisir, judi, ya, gharar. Apa itu gharar? Taruhan. Kemudian ketidakpastian, ya, riba, ya, sering disebut bunga. Nah, ini semua bisa kita singkat menjadi maghrib namanya. Apa namanya? Maghrib. Maghrib itu adalah singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Serta memastikan keadilan dan keberkahan. Paham ya? Baik. Nah, apa itu akad? Secara dasar dulu kita mau tahu dulu apa itu akad. Akad itu adalah secara bahasa berarti ikatan, perjanjian atau perikatan, ya, adanya janji antara seseorang dengan pihak lainnya. Nah, harus ada perjanjian nih dulu. Kira-kira konteksnya saya untung atau rugi? Saya untungnya berapa, Anda rugi berapa? Kalau misalkan ini ada kelalaian seseorang, kelalaian Anda, apakah saya ikut bayar rugi juga? Nah, ini harus ada akad-akad. Nah, baik. Dalam konteks syariah, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki akibat hukum berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Akad bisa berupa transaksi jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian lainnya yang disepakati secara sah. Kalau sudah sepakat, ya, baik itu transaksi jual beli maupun sewa menyewa, maka transaksi tersebut bisa disebut menjadi sah. Oke. Nah, ini yang harus kita hafal dan kita pahami. Dari mulai kalian kuliah sampai nanti lulus, ya, sampai kita misalkan bekerja, ini fondasi dasar. Ada 7 akad dalam perbankan syariah yang digunakan dalam semua produk-produknya. Yang pertama adalah akad mudharabah. Kemudian akad musyarakah. Kemudian murabahah. Selanjutnya dan salam, dan ada berapa semua?
Ada 7. Ada 7 akad mendasar dalam semua produk-produk perbankan syariah. Kita jelaskan satu persatu. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Pemilik modal dan pengelola usaha, itu dulu. Kemudian, bagaimana keuntungannya? Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali adanya kelalaian oleh pihak pengelola. Contoh, Ibu Sari punya usaha kue rumahan, tapi kekurangan modal untuk memperbesar usahanya. Kemudian ia datang ke Bank Syariah. Bank memberikan modal sebesar 50 juta kepada Ibu Sari. Kemudian Ibu Sari menggunakan uang itu untuk mengembangkan usaha kuenya. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya untuk Ibu Sari 60% sebagai pengelola usaha, 40% untuk bank. Jika usahanya rugi, bukan karena kelalaian Busri, maka kerugian itu ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Paham? Intinya, apa intinya? Intinya akad mudharabah itu adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama pengelola atau Ibu Sri ini tidak lalai atau curang. Bisa dipahami? Oke, sip. Akad musyarakah, akad yang kedua, akad musyarakah. Ini disebut dengan akad kerjasama. Kerjasama modal antara dua belah pihak atau lebih. Ya. Bagaimana keuntungannya? Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah. Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing. Nah, supaya lebih memahami, kita kasih contohnya langsung deh. Contoh akad musyarakah di dalam dunia perbankan. Pak Joko ya, ingin membuka usaha peternakan ayam. Ia punya keahlian dan sebagian modal, yaitu 30 juta. Tapi masih kurang 20 juta dia. Pak Joko lalu mengajak Bank Syariah bekerja sama dan bank setuju memberikan modal 20 juta. Jadi total modal usahanya berapa? 50 juta. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan, maka keuntungan itu dibagi sesuai porsi modal. Pak Joko 60%, bank 40%. Intinya apa dari akad musyarakah ini? Akad musyarakah ini kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan atau proporsi modal. Ini cocok untuk usaha bersama atau kemitraan bisnis. Paham? Yang ketiga, murabahah, jual beli. Ini biasanya dipakai untuk jual beli ini. Akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan. Itu akad murabahah. Ada harga pokok dan margin itu disepakati di awal, ya. Digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif, ya. Apa contoh akad murabahah? Contohnya, Pak Rudi ingin membeli sepeda motor untuk usaha ojek online. Nah, sini usaha ojek online. Tapi tidak punya uang tunai. Kemudian Pak Rudi datang ke Bank Syariah dan meminta dibelikan motor seharga 5 juta. Nah, setelah transaksi, setelah akad sama Bank Syariah, Bank setuju. Bank menuju ke dealer. Lalu menjual kembali kepada Pak Rudi dengan harga 17 juta. Itu sudah termasuk margin keuntungan. Berapa margin keuntungannya? 2 juta rupiah. Oke, paham? Nah, selanjutnya Pak Rudi membayar cicilan ya selama 12 bulan. Intinya akad murabahah itu adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan. Pembeli tahu harga asli dan setuju membayar harga jual secara tunai atau cicilan. Bank bukan memberi pinjaman tapi menjual barang secara bertahap dengan keuntungan yang disepakati. Selanjutnya ada akad wadiah. Nah, akad wadiah ini melibatkan penitipan dana atau barang. Jadi
nasabah itu hanya menitipkan barang saja. Contoh, Bu Ani menyimpan uangnya dengan aman, tapi tidak mencari keuntungan, hanya menitipkan dananya saja. Apakah bank berhak mengelola dana itu? Berhak, ya. Nah, kemudian pada sewaktu-waktu Bu Ani bisa nggak mengambil duit itu? Bisa, ya, bisa. Bank harus menyediakan. Bank harus menyediakan. Silahkan bank menggunakan, ya. Silahkan bank menggunakan. Selanjutnya ada akad ijarah. Ijarah nih, ingat, sewa menyewa. Ya, contoh, Pak Dedi ingin menggunakan mobil operasional untuk perusahaannya, tapi tidak ingin membeli. Nah, ini biasa digunakan perusahaan-perusahaan nih. Biasa digunakan oleh perusahaan, entah itu universitas, kantor-kantor, ya. Jadi datang ke bank syariah melakukan akad ijarah. Bank membeli mobil tersebut, lalu menyewakan ke Pak Dedi selama 3 tahun dengan biaya sewa 5 juta per bulan. Mobil tetap milik bank selama masa sewa, dan Pak Dedi hanya membayar biaya sewa sesuai perjanjian. Sudah. Itu cara untuk meminimalisir pengeluaran dari sebuah perusahaan dengan konsep ada akad sewa menyewa. Akad salam. Nah, ini biasanya dilakukan untuk pengrajin. Cocok untuk membantu produsen seperti petani atau pengrajin yang butuh modal usaha di awal. Contoh, Pak Budi seorang petani jagung, ia butuh modal untuk menanam jagung tapi belum panen. Bank Syariah kemudian melakukan akad salam, yaitu Bank Syariah membeli jagung dari Pak Budi sebanyak 10 ton dengan harga 30 juta per ton. Pembayaran dilakukan di muka, total 30 juta, langsung dibayarkan oleh Pak Budi. Nah, setelah jagung diterima, bank bisa menjual kembali jagung tersebut kepada pembeli lain untuk memperoleh keuntungan. Intinya, akad salam adalah pemberian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian hari. Cocok untuk membantu produsen seperti petani atau perajin yang butuh modal usaha. Baik, cukup mungkin ini saja. Sebelum kita menutup, review pemahaman materi. Ya, baik. Apa itu akad? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Jadi akad itu adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mengakibatkan hukum berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Baik, adalah kesepakatan yang disepakati. Oke, baik. Selanjutnya, nah, ada berapa macam akad dalam perbankan syariah? Siapa yang bisa? Oh, ya, Rian. Ya. Ada 7, baik. Pertama akad mudarabah, kedua akad masyarakat, ketiga akad mudarabah, yang keempat akad wadiah, kelima akad ijarah, yang keenam akad salam, dan yang terakhir akad istisna. Akad istisna. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya, nah, apa itu akad mudorobah? Oke, silahkan. Anda. Jadi akad mudarabah itu adalah kerjasama dengan pengelola usaha. Baik. Nah, untuk keuntungan sendiri itu berarti sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut tidak sesuai dengan kesalahan pengelola usaha. Garis bawahi, apabila ada kerugian kecuali kelalaian oleh pengelola, maka ditanggung oleh pengelola usaha. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah, materi kita pada sore hari ini, pada siang hari ini sudah selesai. Selanjutnya Bapak ingin bagi tugas bagi kalian. Ada 4 kelompok, bisa berhitung? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. baik. Kelompok 1 ya, itu bertugas membuat makalah manajemen dan fungsinya, judulnya. Nanti ada yang dibahas adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Silahkan cari referensi-referensi baik berupa jurnal maupun buku-buku yang terupdate ya, entah itu dari luar negeri maupun dalam negeri, 5 tahun minimal. Kemudian kelompok 2, angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, 3 orang ya. Mencari judul manajemen SDM, kemudian rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja di bank syariah. Kelompok 3, angkat tangan. Oke.
Judulnya adalah manajemen aset dan liabilitas. Yang dibahas adalah pengelolaan dana pihak ketiga dan pembiayaan. Nah, kemudian kelompok 4 angkat tangan. Nah, baik, kalian akan membahas mengenai manajemen resiko bank syariah. Di situ kalian akan membahas risiko pasar, pembiayaan dan operasional syariah. Oke, ada pertanyaan untuk pembagian kelompok? Clear? Tidak ada pertanyaan? Nah, untuk itu nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas untuk makalahnya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di Google Drive. Nanti minggu depan sebelum presentasi kumpulkan ke Bapak untuk ketua kelas ya. Ketua kelasnya Roy. Baik, Pak. Oke, nanti bisa ditagih teman-temannya ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.